Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih berada di hadis yang ke-21, yaitu hadis yang menceritakan tentang kisah taubatnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kita telah sampai pada kisah di mana beliau berjalan di sebuah pasar dan bertemu dengan utusan dari Raja Ghassan, yaitu raja yang berkuasa di negeri Syam pada saat itu, yang menganut agama Nasrani. Maka kata Ka'ab bin Malik, beliau bertemu dengan utusan raja tersebut, dan utusan raja itu memberikan surat kepadanya dari sang raja Ghassan dengan mengatakan, amma ba'd fa innahu qad balaghana anna sahibak qad jafak, bahwa telah sampai kabar kepada kami, jadi kata raja ini, telah sampai kabar kepada kami bahwa sahabatmu, yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad SAW, sahabatmu itu telah meninggalkan dirimu, walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'ah falhaq bina nuwasik, dan engkau tidak menginginkan kehinaan dan keputusasaan atau kesempitan, jika temanmu yaitu Muhammad telah meninggalkan dirimu, falhaq bina nuwasik, kalau begitu datang saja kepada kami, bergabunglah bersama kami, maka niscaya kami akan memberikan apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau inginkan. Faqultu hina qara'tuha, maka kata Ka'ab bin Malik ketika beliau membaca isi surat tersebut, beliau mengatakan, wa hadhihi aidan minal bala, ya ini adalah termasuk ujian atau musibah. Fatayammamtu biha at-tanur fasajartuha, maka saya mencari sebuah toko roti yang mengolah atau membuat roti, lalu kemudian aku membakar surat tersebut di tempat tersebut. Hatta idza madat 40 min al-50 wastalbasa al-wahyu, sampai akhirnya berlalu 40 hari namanya. Dari total jumlah 50 hari, Ka'ab bin Malik itu diboikot oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Seluruh sahabat-sahabat Rasulullah tidak ada yang ingin berbicara dengannya. Maka berlalulah 40 hari namanya dari total 50 hari. Rasulullah memboikotnya. Idza Rasulillahi ya'tini, hari ke-40 datang utusan Rasulullah kepadaku.
Faqala, lalu kemudian dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Ya, kata utusan tersebut, dia mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan dirimu untuk engkau meninggalkan istrimu. Ya. Faqultu utalliquha, kata Ka'ab bin Malik, apakah maksudnya adalah saya mentalaknya, saya menceraikannya? Ammadza af'al, atau apa yang harus saya perbuat, kata Ka'ab bin Malik. Qala la, bal i'tazilha fala taqrabanna. Kata utusan tersebut, ya, bukan maksudnya ditalak, bukan maksudnya diceraikan. Ya, tapi tinggalkan saja, artinya jangan menyentuhnya dan jangan mendekati istrimu. Wa arsala ila sahibayya bimisli dzalik. Dan perintah yang sama juga disampaikan kepada dua sahabat yang lain yang juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh Ka'ab bin Malik, yaitu diboikot. Maka perintah yang sama disampaikan kepada mereka berdua. Faqultu limra'ati, maka aku katakan kepada istriku, ilhaqi bi ahliki fakuni 'indahum hatta yaqdi Allahu fi hadzal amal. Aku berkata kepada istriku, kamu pulang saja ke rumah keluargamu. Ya, tinggallah di sana dulu sampai ada keputusan atau sampai adanya jalan keluar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah faqalat lah. Adapun istrinya Hilal bin Umayyah, ya, ini yang senasib dengan Ka'ab bin Malik yang juga diboikot oleh Rasulullah. Adapun istrinya Hilal bin Umayyah, dia mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'i'un laysa lahu khadim. Kata istri Umayyah, Hilal bin Umayyah, yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah atau suaminya itu adalah seorang yang sudah syekh, seorang yang sudah tua, ya, sudah tua dan tidak punya pelayan di rumah, tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhannya, yang melayaninya di rumah, dan dia adalah seorang yang sudah tua. Fahal takrahu an akhdumah, apakah engkau mengizinkan aku untuk melayaninya, memenuhi kebutuhannya karena dia sudah tua? Qala la, ya, tidak. Ya, maksudnya Rasulullah diizinkan, ya, karena kata istrinya fahal takrah, apakah engkau membenci kalau saya melayani suami saya? Kata Rasulullah, tidak. Yang artinya boleh, silahkan. Walakin la yaqrabannaki, tetapi jangan dia mendekatimu. Artinya maksudnya adalah jangan ada, ya, hubungan suami istri di antara kalian. Di stop dulu. Faqalat innahu wallahi ma bihi min harakatin ila syai'. Maka kata istri Hilal bin Umayyah, ya, ia mengatakan, demi Allah, ya, dia tidak bisa melakukan apa-apa wahai Rasulullah. Ya. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yaumi hadha. Kata istri Hilal, wahai Rasulullah, ya, jangankan dia berpikir untuk berhubungan bersamaku, ya. Yang dia lakukan di rumah hanyalah menangis. Dari sejak awal ditetapkan bahwasanya dia diboikot, ya, maka hari-harinya itu hanya diisi dengan menangis saja terus menerus sampai hari ini, katanya. Ya, sampai hari di mana saya meminta izin untuk saya tetap melayani kebutuhan-kebutuhan lainnya. Faqala li ba'du ahli law sta'dzanta Rasulullah fi imra'ati. Maka kata Ka'ab bin Malik, ya, sebagian di antara keluargaku itu mengatakan kepadaku, menyampaikan kepadaku, law sta'dzanta Rasulullah. Ya, bagaimana kalau kamu juga minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istrimu itu, sebagaimana istrinya Hilal bin Umayyah juga meminta izin kepada Rasulullah untuk tetap melayaninya. Ya. Faqultu, maka aku katakan, la asta'zinu fiha Rasulullah, saya tidak mau, ya, saya tidak akan meminta keringanan
dari apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah idza ista'zantu fiha wa ana rajulun syab. Kata Ka'ab bin Malik, dan apa juga yang akan dikatakan oleh Rasulullah kalau seandainya saya meminta keringanan perihal tentang istriku ini, ya, sedangkan saya adalah rajulun syabun, seseorang yang masih muda. Ya, saya masih bisa mengurus diri saya sendiri. Adapun Hilal bin Umayyah biarlah, karena dia sudah tua. Ya, adapun saya, ya apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW? Falabisa dzalika 10 layal. Maka berlangsung hukuman tersebut, yaitu di mana dia harus meninggalkan istrinya, ya, tidak mentalaknya tetapi memulangkan ke rumah keluarganya, itu berlangsung selama 10 hari atau 10 malam. Fakamulana 50 lailatan min hin naha an kalami. Maka sempurnalah 50 hari jumlah, ya, hari dan malam yang dimana kami itu, ya, tidak diajak berbicara oleh Rasulullah, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Summa shallaitu salat al-fajr. Maka di hari berikutnya, ya, saya melaksanakan salat subuh, salat fajar pada hari yang ke-50. An dhahri baiti min buyutina. Ya, saya salat di atas atap rumah saya, ya, di atas atap rumah saya. Fa baina ana jalisun. Ya, jadi berarti Ka'ab bin Malik ini tidak lagi ke masjid. Ya, dia melaksanakan salat di rumahnya. Adapun hari-hari sebelumnya beliau tetap melaksanakan salat di masjid. Fa baina ana jalisun 'ala al-hal allati dzakara Allah ta'ala minna qad daqat 'alayya nafsi wa daqat 'alayya al-ardu bima rahabat. Pada saat saya duduk setelah melaksanakan salat dan dalam keadaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah menggambarkan bagaimana keadaan hati dari Ka'ab bin Malik ketika beliau menjalani hukuman tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, dunia itu terasa sangat sempit padahal dunia sangat luas. Ya, yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sami'tu sawta sarikhin awfa ala sal'in. Pada saat itu saya sedang duduk, maka saya mendengarkan, tiba-tiba saya mendengarkan suara yang sangat lantang berteriak dari arah sebuah bukit. Yaqulu bi'a'la sautihi. Suara itu mengatakan dengan sangat kencang, dengan sangat keras, yang mengatakan, ya Ka'ab bin Malik abshir. Ia mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, ya. Bergembiralah. Fakharartu sajidan. Saat saya mendengarkan suara itu, maka saya pun bersujud. Wa araftu annahu qad jaa'a farajun. Dan saya tahu, ya, saat itu telah datang jalan keluar, ya, dari masalah yang saya hadapi. Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salat al-fajr. Ya, ternyata pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disampaikan kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan, ya, pada saat salat subuh itu mengabarkan kepada Rasulullah tentang diterimanya taubat dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan kedua sahabatnya. Fadhahaban nas yubashshirunana. Maka, ya, banyak atau manusia atau sahabat-sahabat yang lain itu datang memberikan kabar gembira kepada kami. Fadhahaba qibala sahibayya mubashshirun wa rakadha rajulun ilayya farasan wa sa'a sa'in min aslama qibali wa awfa 'ala al-jabal wa kana as-sawtu asra' min al-faras. Maka datanglah juga kepadaku, ya, orang-orang membawa kabar gembira tersebut. Ya, selain dari suara itu, ada seseorang yang datang kepada Ka'ab bin Malik dengan mengendarai kuda yang sangat kencang. Ya, hendak bertemu dengan Ka'ab bin Malik dan mengabarkan tentang wahyu tersebut yang dimana Allah telah menerima taubatnya. Tetapi kata Ka'ab bin Malik, wa kana as-saut asra' min al-faras. Ya, dan sebenarnya saya sudah tahu, karena dari mana beliau tahu? Dari suara yang beliau dengarkan.
dan suara itu lebih cepat sampai kepadanya daripada orang yang menunggang kuda tersebut. Falamma ja'ani alladhi sami'tu sawtahu yubashshiruni naza'tu lahu thawbayya fakasawtuhu ma iyyahu bi bisyaratihi. Ya. Maka ketika datang orang yang tadi berteriak kepadaku, ya, memberikan kabar gembira kepadaku, aku melepaskan kedua pakaianku. Lalu kemudian aku memakaikannya atau memberikannya kepada orang tersebut yang berteriak tadi sebagai tanda terima kasih kepadanya. Sebagai tanda terima kasih kepadanya. Yang berarti ya Ka'ab bin Malik menunggu orang tersebut datang dan bukan memberikan hadiah tersebut kepada penunggang kuda yang datang kepadanya. Kenapa? Ya karena kabar gembira yang paling pertama beliau dengarkan dari orang tersebut, ya, dari suaranya, meskipun orangnya belum datang. Wallahi ma amliku ghairahu ma yawma idzin. Dan kata Ka'ab bin Malik, demi Allah saya tidak punya pakaian yang lain selain dari pakaian yang saya berikan kepada orang tersebut pada hari itu. Ya, tidak ada lagi pakaian yang lain. Wasta'artu thawbaini falabistuhuma wa antalaqtu ata'anna. Maka saya hendak berangkat kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, tapi pakaiannya sudah diberikan kepada orang tersebut. Maka bagaimana caranya? Ista'artu thawbain. Akhirnya saya cari, meminjam dua baju untuk saya pakai, dan saya berangkat kepada Rasulullah SAW. Yatalaqani an-nasu fawjan yuhanni'unani bit-tauba wa yaquluna li. Ketika saya sampai kepada Rasulullah SAW, ya, maka orang-orang mendatangiku bergelombang, ya. Banyak orang yang datang kepadaku memberikan selamat kepadaku atas taubat yang telah Allah Subhanahu wa taala terima dariku. Mereka mengatakan kepadaku, litahnaka taubatullahi alaiki. Selamat atas taubat yang telah Allah terima dari dirimu. Hatta dakhaltul masjid, sampai akhirnya saya masuk ke dalam masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu an-nas. Saya mendapati di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan dikelilingi oleh manusia atau sahabat-sahabat. Faqama Talha bin Ubaidillah. Ketika saya masuk, berdirilah Talha bin Ubaidillah. Dan ini adalah sahabat dari Ka'ab bin Malik. Ya, yang dimana Rasulullah mempersaudarakan Ka'ab bin Malik dengan Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Yuharwilu hatta safahani wa hanna'ani. Ya, Talha bin Ubaidillah datang kepada aku dengan terburu-buru, ya, dengan berlari-lari kecil, lalu kemudian bersalaman denganku dan memberi kata selamat kepadaku. Wallahi ma qama rajulun minal muhajirin ghairuhu. Ya, dan tidak ada orang yang berdiri memberikan ucapan selamat kepadaku dari kalangan muhajirin kecuali Talha bin Ubaidillah. Fakana Ka'ab la yansaha li Talha. Dan momen tersebut di mana Talha berdiri lalu kemudian berlari-lari kecil lalu kemudian menyalami Ka'ab, itu kata Ka'ab bin Malik, apa yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah pada keadaan itu atau pada saat itu tidak pernah saya lupakan selama-lamanya, ya. Sesuatu yang terus saya ingat. Qala Ka'ab, maka berkata Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur. Ketika saya memberi salam kepada Rasulullah SAW, saya melihat wajah Rasulullah yabruqu minas surur, ya, bercahaya, bersinar karena kebahagiaan. Yang sebelumnya, ya, di mana Rasulullah marah ketika Ka'ab, ya, mengatakan kepada Rasulullah, saya tidak punya alasan untuk tidak ikut berperang, wahai Rasulullah. Ya, Rasulullah marah dan wajahnya sampai berubah menjadi kemerah-merahan. Adapun dalam keadaan ini Rasulullah bergembira sampai bersinar wajahnya karena kegembiraan tersebut. Kata Rasulullah, abshir bi khairi yawmin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Wahai Ka'ab, bergembiralah dengan hari terbaik yang engkau lewati di dalam hidupmu, ya, selama engkau hidup, ya, selama engkau dilahirkan oleh ibumu, adalah hari ini hari terbaik. Maka selamat, ya, bergembiralah
Faqultu amin indik ya Rasulullah am min indillah. Aku bertanya kepada Rasulullah, kabar gembira ini wahai Rasulullah, apakah dari dirimu, ya engkau yang mengucapkannya, ataukah dia kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepadamu? Qala la bal min indillah. Kata Rasulullah, tidak. Bahkan apa yang aku ucapkan ini, kabar gembira ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah idza surra istanara wajhuhu hatta ka'anna wajhahu qit'atu qamar. Kata Ka'ab bin Malik, Rasulullah itu jika beliau merasa senang, merasa bahagia, istanara wajhuhu, wajahnya bersinar, bercahaya, ya, seolah-olah wajahnya itu jauh lebih indah dan jauh lebih bercahaya dibandingkan dengan bulan, dibandingkan dengan cahaya bulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami sahabat-sahabatnya, kata Ka'ab bin Malik, mengetahui kebiasaan tersebut. Rasulullah kalau senang, ya, bercahaya wajahnya. Falamma jalastu baina yadayhi qultu ya Rasulullah inna min taubati an akhli'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulih. Kata Ka'ab bin Malik, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara persyaratan bagi diriku, ya, di saat Allah menerima taubatku adalah aku menyedekahkan seluruh hartaku di jalan Allah dan Rasulnya. Ya, artinya saya punya azam, ya, bahwa jika Allah menerima taubatku ini, maka semua hartaku aku sedekahkan di jalan Allah. Faqala Rasulullah amsik 'alaika ba'd malika fa huwa khairul lak. Kata Rasulullah, ya, tahanlah sebagian dari hartamu, ya, jangan sedekahkan semuanya. Harus ada yang engkau simpan untuk dirimu, dan itu jauh lebih baik untukmu. Ya, jangan disedekahkan semuanya. Faqultu inni amsiku sahmi allazi bi Khaybar. Ya, kata Ka'ab bin Malik, ya, saya punya harta pembagian dari perang Khaybar yang saya miliki. Wa qultu ya Rasulullah inna Allah ta'ala innama anjani bis-sidq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diriku, memberikan jalan keluar kepadaku disebabkan karena kejujuran. Wa inna taubati alla uhadditsa illa sidqan ma baqait. Dan saya telah berjanji, saya telah berazam, bertekad dengan sangat kuat bahwa tidak akan pernah lagi saya akan berkata kecuali dengan perkataan yang jujur selama saya hidup. Ya, tidak akan pernah saya mengucapkan perkataan yang dusta. Fallahi ma alimtu ahadan minal muslimin ablahu Allah ta'ala fi sidqil hadith منذ ذكرت ذلك لرسول الله sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hadza. Kata Ka'ab bin Malik, ya, demi Allah, tidak ada di antara kaum muslimin yang cobaannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya disebabkan karena kejujurannya yang jauh lebih besar ujiannya, musibahnya dibandingkan dengan diriku. Ya, artinya saya berkata jujur ketika Rasulullah bertanya kepada saya, kenapa engkau tidak ikut berperang? Tetapi ternyata, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menerima kejujuran tersebut. Allah mengujinya dengan ujian yang sampai membuat, ya, dirinya merasakan kesempitan dan kehimpitan yang sangat menyakitkan di dalam dirinya ketika Rasulullah, manusia yang paling ia cintai, itu tidak mau berbicara dengannya dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kata Ka'ab bin Malik, ya, tidak ada orang yang diuji oleh Allah karena perkataan kejujuran yang ia ucapkan melebihi ujian yang diberikan kepada aku. Wa inni la arju an yahfazani Allah Ta'ala fima baqi. Dan saya berharap Allah Subhanahu wa taala menjaga diriku, ya, sampai akhir hayatku, ya, sampai umur yang tersisa ini Allah menjaga diriku dari kemaksiatan dan tidak terjatuh lagi di dalam kedustaan. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Ya, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan taubat ampunannya kepada nabinya, kepada al-muhajirin, ya,
Ya, sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin wal Ansar, dari sahabat-sahabat Ansar, alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah, yang dimana Muhajirin dan Ansar ini ya telah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat di mana Rasulullah mengalami sa'atul usr, mengalami kesulitan di dalam kehidupan beliau, mengalami ya kesulitan di dalam dakwah Rasulullah SAW di saat seluruh manusia atau sebagian besar manusia pada saat itu menolak dakwah Rasulullah, maka datanglah kaum Muhajirin menerima dakwah Rasulullah dan membela Rasulullah, bersumpah setia, berjanji akan senantiasa dan selalu membela Rasulullah SAW. Dan datanglah juga orang-orang Ansar yang menerima dengan lapang dada kedatangan orang-orang Muhajirin dan memberikan segala fasilitas yang bisa mereka berikan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin yang terusir dari negeri mereka. Dan terkhususnya kepada Rasulullah SAW, mereka memberikan tahta kepada Rasulullah, mereka memberikan kepemimpinan kepada Rasulullah SAW di kota Madinah pada saat itu. Innahu bihim raufur rahim. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mencintai, Maha menyayangi ya mereka semua. Lalu kemudian Allah menyebutkan secara khusus wa 'ala thalathati, dan terkhusus kepada 3 orang tersebut. Itu 3 sahabat ini ya yang tidak ikut berperang. Alladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Ya, sampai mereka merasakan kesempitan dunia yang seharusnya dunia itu terasa luas ya, karena dunia memang luas, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian senantiasa bersama dan berada di barisannya orang-orang yang jujur. Ya, Allah menyebutkan dan mensifatkan 3 orang tersebut termasuk di antara orang-orang yang jujur. Maka kata Ka'ab bin Malik, ya, beliau mengatakan, wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qad ba'da idh hadanillahu lil islami a'zama fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, tidak ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan dan anugerahkan kepadaku dibandingkan dengan nikmat hidayah yang aku rasakan, lalu kemudian setelahnya nikmatnya bisa berkata jujur kepada Rasulullah SAW. Artinya ada 2 kenikmatan terbesar yang beliau rasakan dan beliau ungkapkan itu. Yang pertama tentunya adalah keislaman, lahir dari rahim ibu-ibu yang muslimah, wanita-wanita muslimah, terlahir dalam keadaan kita berislam adalah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang tidak bisa digantikan dengan seluruh dunia beserta apa yang berada di dalamnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu mereka terlahir di atas kesucian, di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lalu kemudian setelah anak-anak itu lahir, ya bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka yang menjadikan mereka Nasrani, yang menjadikan mereka Yahudi, yang menjadikan mereka Majusi. Maka keberuntungan yang besar adalah kita dilahirkan dalam keadaan kita berislam. Kata Ka'ab bin Malik, tidak ada nikmat yang terbesar dalam hidupku selain dari keislaman yang aku rasakan, dan kemudian setelahnya adalah aku bisa membuktikan kejujuran kepada Rasulullah SAW. Fa'ahlaka kama halaka allazina kadzabu. Ya, aku merasakan bahwasannya ketika aku berkata jujur kepada Rasulullah itu adalah nikmat yang terbesar. Yang seandainya aku berdusta, kata Ka'ab bin Malik, maka niscaya aku akan hancur, aku akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang berdusta kepada Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang munafik. Ya.
Inna Allah Ta'ala qala lilladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahad. Ya, kata Ka'ab bin Malik, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang berbicara dusta, yang mengungkapkan kedustaan, yang membuat-buat alasan-alasan yang tidak benar di hadapan Rasulullah ketika mereka tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka di dalam firman-Nya, sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah, mereka itu ya akan bersumpah atas nama Allah. Mereka akan membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu wahai Muhammad. Ya, ketika engkau datang kepada mereka, litu'ridu anhum, agar engkau memaafkan mereka, engkau membiarkan mereka. Ya. Fa'ridu anhum innahum rijs. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka, yaitu orang-orang yang berkata dusta tersebut, innahum rijsun. Sesungguhnya mereka itu, kata Allah, rijs, najis. Ya, najis. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang munafik yang berkata dusta kepada Rasulullah dengan rijsun. Ya, dengan kata najis. Ya, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala mensifatkan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, itu juga rijsun. Ya, mereka juga najis. Wa ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka nanti di akhirat adalah neraka jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat, yaitu kedustaan mereka. Yahlifuna lakum litardau anhum. Ya, mereka terus-menerus bersumpah. Mereka tidak segan-segan untuk bersumpah agar engkau ridha kepada mereka, agar engkau membiarkan mereka. Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Kalau seandainya wahai Muhammad, mereka itu semua bisa membuat engkau ridha, bisa membuat engkau memaafkan mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ridha kepada mereka. Allah tidak pernah mencintai mereka. Allah tidak pernah memaafkan mereka. Ya, karena itulah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang fasik. Ya, jadi 3 sifat yang Allah sebutkan bagi orang-orang yang berdusta kepada Rasulullah SAW pada saat itu. Yang pertama, mereka rijsun, najis. Yang kedua, wahum jahannam, tempat kembali mereka jahannam, neraka jahannam. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah mereka orang-orang fasik. Ya, mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi fasik itu artinya orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, ya, tidak melaksanakan kewajibannya, tidak melaksanakan syariatnya, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk dalam kategori fasik. Qala Ka'ab, maka berkata Ka'ab bin Malik, kunna khullifna ayyuhas thalatha an amri ulaika alladhina qabila minhum Rasulullah hina halafu lahum. Ya, adapun kami bertiga, ya, kami mengalami apa yang telah kami alami. Ya, berbeda dengan orang-orang yang datang kepada Rasulullah dengan ya membawa nama Allah, ya, dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fabaya'ahum wastaghfara lahum. Lalu kemudian Rasulullah mengambil baiat mereka, ya, mengambil sumpah setia mereka kembali dan meminta ampunkan kepada Allah untuk mereka. Wa arja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qala Allah. Adapun kami bertiga, Rasulullah ya menyerahkan urusan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah yang menetapkan keputusannya. Qala Allah taala, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dengan ayat yang tadi kita sebutkan, walaysa alladhi dzakara mimma khullifna takhallufana 'anil ghazwi wa innama huwa takhlifuhu iyyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa i'tadhara ilaihi faqabila minhu. Ya. Adapun kami, maka kami, ya, taubat kami diterima oleh Allah. Di dalam sebuah riwayat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal khamis. Di dalam riwayat yang lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu beliau berangkat di dalam peperangan Tabuk itu pada hari Kamis, dan beliau suka bepergian atau lebih memilih untuk keluar bepergian bersafar itu pada hari Kamis. Di dalam riwayat yang lain, wa kana la yaqdum min safarin illa naharan fid duha, dan tidaklah Rasulullah itu pulang dari safar kecuali beliau pulang dalam di waktu siang hari, fa idza qadima bada'a bil masjid fa shalla bihi rak'atayn thumma jalasa fihi. Dan hal pertama yang Rasulullah lakukan ketika beliau pulang dari safar adalah beliau masuk ke dalam masjid lalu kemudian melaksanakan salat sunnah 2 rakaat lalu kemudian duduk di dalam masjid. Selesai hadisnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini yang telah saya simpulkan di dalam sebuah catatan. Yang pertama adalah tentang keutamaan sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau mengalami kisah yang sangat panjang di dalam hadis ini, dan sampai Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan tentang diri beliau, dan merupakan kemuliaan yang sangat besar ketika Allah menyebutkan salah seorang sahabat di dalam Al-Qur'an, dan memberikan gambaran tentang keadaan mereka. Dan salah satu di antara sahabat yang disebutkan dalam Al-Qur'an kisahnya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang dibaca oleh kaum muslimin sampai pada akhir zaman kelak. Setiap orang yang membaca ayat tersebut akan mengingat kisahnya Ka'ab bin Malik, akan mempelajari dan mengambil pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik, bagaimana kejujuran itu bisa membawa kebahagiaan dan keberuntungan di akhir dari perjalanan kehidupan kita. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini tentang keutamaan berkata yang jujur atau berperilaku yang jujur. Rasulullah SAW menyebutkan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ila albir." Hendaknya kalian berperilaku yang jujur, mengucapkan perkataan yang jujur, dan juga melakukan hal-hal yang jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang menuju kepada pintu-pintu kebaikan, menuju kepada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan pada akhirnya ketika kejujuran itu membawa seseorang kepada kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan itu akan membawa seseorang menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum wal kadzib. Dan kata Rasulullah SAW, janganlah kalian berperilaku dusta, jangan berucap yang dusta, dan jangan melakukan perilaku-perilaku yang dusta, yang bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengajak seseorang, akan membawa seseorang menuju kepada al-fujur, menuju kepada kerusakan-kerusakan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa. Dan satu kedustaan itu akan melahirkan kedustaan berikutnya. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang berikutnya. Dan kebohongan yang berikutnya itu akan melahirkan kebohongan, kedustaan berikutnya, sampai akhirnya seluruh perkataannya adalah kedustaan. Dan tidak lagi ia dipercaya oleh orang-orang. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya keburukan-keburukan yang pada awalnya itu disebabkan karena kedustaan, itu akhirnya mengantarkan menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla Jalaluhu senantiasa mengajak kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa berada di barisannya orang-orang yang jujur, sebagaimana kejujuran Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini tentang keutamaan at-taubah an-nasuha atau taubatun nasuha, taubat yang jujur, taubat yang tulus. Bagaimana taubat yang jujur tersebut? Taubat yang mengumpulkan 3 syarat atau 4 syarat. Syarat yang pertama
adalah menyesali perbuatan kemaksiatan yang telah dilakukan oleh kita. Syarat yang kedua, berjanji untuk tidak lagi kembali kepada kemaksiatan itu. Ya, berjanji untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Dan itu diantara pintu-pintu kebahagiaan seorang muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa diantara sebab kebahagiaan bagi seorang mukmin adalah ia membenci untuk dirinya kembali kepada kemaksiatan yang dulu telah dia tinggalkan, dan dia telah bertaubat dari kemaksiatan tersebut kepada Allah, sebagaimana ia membenci ketika Allah Subhanahu wa taala melemparkan ia masuk ke dalam neraka. Tidak ada orang yang menginginkan dirinya masuk ke dalam neraka. Maka ketika ketidakinginan dan kebencian kita untuk dilemparkan masuk ke dalam neraka, itu juga seharusnya kita munculkan di dalam hati kita ketika kita hendak melakukan kemaksiatan yang sama yang sebelumnya kita telah bertobat kepada Allah. Hendaknya kita membenci kemaksiatan tersebut dan berazam, bertekad yang kuat tidak akan lagi kembali kepada kemaksiatan itu. Kemudian syarat yang ketiga adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah itu mengatakan tentang diri beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin wa laila aktsara min 70 marrah." Kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah di dalam sehari semalam itu lebih dari 70 kali. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan mi'ata marrah, sebanyak 100 kali aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah dengan membawa permintaan yang jujur dan tulus agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang telah kita lakukan. Maka di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang keutamaan taubatan nasuha, taubat yang jujur. Syarat yang keempat, syarat yang berhubungan dengan manusia. Ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, kita mengambil haknya atau tidak memberikan haknya, maka syarat taubat kita diterima adalah dengan mengembalikan hak orang tersebut. Ya, kalau ada sesuatu yang kita ambil dari dirinya, maka hendaknya kita mengembalikannya. Atau ada sesuatu yang seharusnya kita berikan kepadanya, upahnya misalnya, gajinya misalnya bagi seorang yang bekerja bersama dengan kita. Lalu kemudian kita tahan-tahan terus gajinya, kita tahan-tahan upahnya, adalah merupakan sebuah kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengembalikan haknya. Ya, kejelekan, keburukan yang kita ceritakan tentang dirinya pun kita harus bertaubat kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan meminta maaf kepadanya. Menyampaikan kepadanya bahwasanya saya pernah menceritakan dirimu, maka saya minta maaf kepadamu. Tapi kata para ulama, jika seseorang itu khawatir, kalau dia meminta maaf kepada orang yang pernah dia ceritakan keburukannya itu, orang tersebut akan marah kepada dirinya. Maka cukup bagi dirinya, caranya dia bertaubat adalah dengan menceritakan kebaikan dari orang tersebut di tempat di mana dia menceritakan keburukan orang itu. Dan di depan orang-orang yang mendengarkan tentang keburukan yang kita ceritakan tentang orang tersebut, kita menceritakan tentang kebaikannya dan memuji dirinya. Itu cara taubat dari dosa ghibah. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang betapa besar kasih sayang Allah, betapa besar kesempatan yang Allah berikan bagi setiap yang berjiwa untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, at-taubatu tajubbu ma qablah. Ketika ada seseorang yang bertobat sebesar apapun dosanya, sampai kesyirikan, dosa yang paling besar yang pernah dia lakukan mungkin, ketika dia bertaubat meminta ampun, tajubbu ma qablaha, taubat itu akan menghapus seluruh apa yang telah dia lakukan sebelum ia bertaubat, semuanya. Di dalam hadis qudsi disebutkan, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama. Wahai anak cucu Adam, seandainya kalian, salah seorang di antara kalian dosanya itu mencapai tingginya langit, 'anana as-sama.
Kemudian ia datang kepada Allah, ia bersimpuh di hadapannya, meminta ampun kepada Allah dalam keadaan dia tidak melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan memberikan ampunan kepadanya. Lau ataitani biqurabil ardi khataya. Ya, disebutkan juga seandainya engkau datang kepada Allah meminta ampun dengan membawa dosa yang telah memenuhi setiap tanah yang ada di atas dunia ini. Ya, setiap jengkal yang ada di atas dunia ini dipenuhi oleh dosa satu orang. Ya, lalu kemudian summastaghfartani. Kemudian engkau beristighfar kepadaku. La ataituka biqurabiha maghfirah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi atau sebesar dunia itu juga. Ya, kalau seandainya dosamu itu memenuhi dunia tersebut. Ya. Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an sayyi'at. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini tentang kesabaran ya di dalam menghadapi ujian. Bagaimana sabarnya Ka'ab bin Malik. Ya, ujian yang bertubi-tubi datang kepadanya. Beliau tidak dianggap ada oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, beliau tidak dianggap ada. Beliau diperintahkan untuk memulangkan istrinya sehingga ya, beliau harus mengurus dirinya sendiri. Ya, beliau ditawarkan kepada beliau jabatan ya, dan singgasana di negeri Syam oleh Raja Ghassan, oleh Raja Nasrani pada saat itu. Ya, dalam keadaan yang sangat sempit, kemudian datang tawaran yang sangat yang sangat berarti bagi orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia. Ya, dalam keadaan sempit. Kemudian datang tawaran, ya, kamu datang saja ke negeri kami, nuwasik, ya kami akan berikan semua yang kau inginkan. Ya, daripada engkau bersama dengan teman-temanmu di sana, bersama dengan sahabat-sahabatmu, bersama dengan Muhammad di sana, dalam keadaan Muhammad sudah meninggalkan dirimu. Sahabat-sahabatmu yang lain juga sudah tidak berbicara kepadamu. Kalau begitu datang saja kepada kami. Kami akan memberikan kebalikan dari apa yang engkau rasakan. Semua kami akan berikan. Ya, tetapi beliau bisa bersabar atas ujian tersebut. Makanya terkadang ujian itu datang dalam keadaan ya kita bersedih, sebagaimana ujian itu juga datang dalam keadaan kita senang, kita bahagia, kita menikmati. Ya, betapa banyak orang yang bisa bersabar atas ujian berupa kesedihan, tetapi kemudian ia tidak bisa bersabar dengan ujian berupa kebahagiaan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, Maha mengetahui keadaan kita dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dengan ujian-ujian yang berbeda di antara kita semua. Di dalam hadis disebutkan, inna ibadi man la yasluhu illa al-ghina. Di antara hamba-hambaku itu ada yang tidak cocok kecuali Allah Subhanahu wa taala memperkaya dirinya. Ya, Allah melapangkan rezekinya. Wa in afqartuhu afsadtuhu. Kalau ya Allah menjadikan orang itu fakir, tidak berkecukupan, maka dia akan rusak, dia akan jauh dari agama, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya. Wa min ibadi ma la yaslu illa al-faqr. Di antara hamba-hambaku ada yang tidak cocok kalau seandainya dia dikayakan. Cocoknya dia adalah Allah memberikan kehidupan yang cukup-cukup saja untuk dirinya. Ya, seandainya Allah memberikan dia kekayaan yang berlebih, dia akan menjadi seorang hamba yang rusak. Yang menunjukkan tentang kesabaran di dalam menjalani setiap ujian yang Allah berikan kepada kita berupa kesedihan ataukah kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin." Bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menjadikan ya pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu kesia-siaan. Ya, tidak ada kesia-siaan di dalam kesabaran. Tidak ada kata bahwasanya sabar itu tidak memiliki nilai, tidak. Bahkan kesabaran itu amatlah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan bersama memberikan manfaat kepada kita semua. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.